Beberapa hari terakhir, banjir bandang yang melanda Sumatera Utara memperlihatkan sesuatu yang lebih mengerikan daripada lumpur dan air yang meluap. Gelondongan kayu besar mengalir dari hulu, seolah menjadi pesan yang alam coba titipkan. Ada yang merusak hutan ini. Dan dari data serta investigasi lapangan, Wahana Lingkungan Hidup Indonesia atau WALHI akhirnya menyebut 7 perusahaan yang diduga kuat menjadi aktor utama kerusakan ekologis kawasan Batang Toru. Siapa itu WALHI? Sebelum masuk ke 7 perusahaan itu, kita perlu tahu siapa yang mengeluarkan temuan ini. WALHI atau Wahana Lingkungan Hidup Indonesia adalah organisasi lingkungan hidup terbesar dan tertua di Indonesia. Didirikan tahun 1980, WALHI memiliki jaringan di 28 provinsi dan fokus pada advokasi kerusakan ekologis, pembelaan hak masyarakat adat dan lokal, pemulihan lingkungan, serta mendorong kebijakan pemerintah agar berpihak pada keberlanjutan. Artinya, ketika WALHI berbicara, itu bukan opini selewat, tetapi hasil investigasi, data lapangan, dan kajian ekologis. Dalam rilis resmi WALHI Sumatera Utara tanggal 28 November, mereka menyebut 7 perusahaan yang diduga memicu degradasi di ekosistem Harangan Tapanuli dan Das Batang Toru. Pertama, PT Agincourt Resources, Tambang Emas Martabe. Profil singkat, perusahaan tambang emas besar yang mengoperasikan tambang emas Martabe. Dimiliki oleh Danusa Tambang Nusantara atau Astra Group dan konsorsium swasta nasional. Catatan WALHI, mengurangi kurang lebih 300 hektar tutupan hutan 2015-2024, fasilitas tailing sangat dekat sungai Aek Pahu. Warga desa sudah lama mengeluhkan air keruh saat musim hujan. Beroperasi di wilayah sensitif Hulu Das. Tambang ini menjadi salah satu titik kritis yang memicu perubahan lanskap dan kualitas air. Yang kedua, PT North Sumatra Hydro Energy atau NSHE, PLTA Batang Toru. Profil, perusahaan pembangun PLTA Batang Toru, proyek energi listrik besar yang sejak awal menuai penolakan ilmiah. Temuan WALHI, menebangi lebih dari 350 hektar hutan, membentuk jalur proyek sepanjang 13 km yang mempengaruhi struktur sungai, menyebabkan sedimentasi dari limbah galian terowongan. Diduga menjadi sumber gelondongan kayu saat banjir. Proyek ini menjadi paradoks, energi hijau yang merusak ekosistem kritis. Yang ketiga, PT Pahejulu Micro Hydropower, pengembang PLTMH atau pembangkit listrik tenaga mikrohidro di Hulu Batang Toru. Masalah yang dicatat, mengubah struktur tanah dan jalur air sungai kecil, membuka akses jalan yang memicu pembalakan liar, menjadi salah satu pemicu erosi lokal. Meski berlabel kecil, dampaknya terasa besar di ekosistem pegunungan. Yang keempat, PT Soli Geothermal Indonesia. Profil, perusahaan geotermal yang mengembangkan panas bumi di kawasan hutan tinggi. Dampak menurut WALHI, pengupasan vegetasi di lereng curam, pemboran yang mempengaruhi stabilitas tanah, jalan akses baru yang memperluas deforestasi. Ancaman serius terhadap habitat satwa endemik. Energi terbarukan pun dapat menjadi ancaman bila tidak direncanakan dengan benar. Yang kelima, PT Toba Pulp Lestari atau TPL, bagian dari Royal Golden Eagle Group milik Sukanto Tanoto, mengelola perkebunan kayu industri eukaliptus untuk pulp. Temuan dan rekam jejak mengubah ratusan hingga ribuan hektar hutan alam. Eukaliptus menyerap air tinggi, mengeringkan sumber air warga, memotong jalur pergerakan satwa, termasuk orang utan. Konflik panjang dengan masyarakat adat di berbagai wilayah. TPL disebut sebagai salah satu aktor terbesar dalam perubahan lanskap Batang Toru. Yang keenam, PT Sago Nauli Plantation. Profil, perusahaan perkebunan sawit yang memperluas areal tanam hingga ke zona penyangga hutan. Masalah yang disorot, sistem pembukaan lahan tebang habis, menghilangkan pohon penahan lereng, menambah resiko banjir dan erosi, mengubah hutan menjadi monokultur sawit.
Sawit di wilayah pegunungan memberikan efek destruktif terhadap daya dukung tanah. Yang ketujuh, PTPN 3 Batang Toru Estate. Profil, BUMN perkebunan yang memiliki blok sawit besar di kawasan Batang Toru. Temuan Walhi, perluasan kebun mendekati wilayah hulu. Pembukaan lahan tanpa memperhatikan tingkat kerawanan lereng. Hilangnya vegetasi alami penyerap air, konflik ruang dengan warga. Ketika kebun sawit masuk ke dataran tinggi, fungsi hutan sebagai penyangga air hilang total. Penutup, ketika hutan hilang, bencana hanya menunggu giliran. 7 perusahaan ini muncul dalam rilis resmi Walhi Sumatera Utara sebagai pihak yang diduga memicu kerusakan ekologis di Harangan Tapanuli. Kerusakan itu tidak terjadi dalam semalam. Ini hasil dari 2 dekade pembukaan lahan, tambang, proyek energi dan perkebunan besar. Sumber utama konten ini, rilis Walhi Sumatera Utara tanggal 28 November, dikutip oleh Magdalene.co dalam artikel berjudul 7 perusahaan diduga jadi biang keladi bencana ekologis di Sumatera Utara. Dan sekarang, ketika banjir datang membawa gelondongan kayu, itu bukan sekedar bencana. Itu adalah pesan bahwa hutan sudah terlalu lama menahan beban keserakahan.